Salam, perkenalkan, nama saya Farisna Injo Fatulasana, kelas 11 MIA SMA Negeri Tobu. Di sini, saya akan menyampaikan penerapan dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Penerapan dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan pada pintu. Saat kamu membuka atau menutup pintu, pernah nggak kamu kepikiran, kenapa ya gagang pintu letaknya kebanyakan jauh dari engsel pintu itu sendiri? Kenapa posisinya nggak di tengah-tengah pintu? Asal-usulnya dari mana gitu? Apa itu hasil kesepakatan dari para tukang kayu zaman dulu saat membuat pintu? Ketika kamu tarik atau dorong gagang pintu dengan gaya F, pintu akan mengayuh terbuka atau tertutup. Ayunan terbuka atau tertutup ini menandakan kalau pintu mengalami gerak rotasi atau bergerak berputar pada poros, dan memiliki sumbu putar atau poros yang terletak pada engselnya. Nah, saat kamu melakukan kegiatan tersebut, tanpa sadar kamu telah mengaplikasikan torsi. Apa itu torsi? Torsi adalah nama lain dari momen gaya, yaitu ukuran keefektifan gaya yang diberikan atau yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu. Momen gaya atau torsi dilambangkan dengan T atau dibaca tau dan merupakan besaran vektor sehingga dapat bernilai positif maupun negatif. Momen gaya dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika gaya yang bekerja tidak tegak lurus dengan lengan momen, maka rumus momen gayanya adalah T sama dengan F sin sudut theta kali R. Ingat ya, penggunaan sin dan cos ini tergantung dengan posisi sudut. Selain itu, gaya yang menghasilkan torsi adalah gaya yang tegak lurus terhadap lengan momen. Apa hubungannya momen gaya atau torsi dengan letak gagang pintu? Jika kita anggap engsel pintu adalah sumbu putar atau poros, maka jarak gagang pintu dengan engsel merupakan lengan momen atau R. Kemudian, kalau kamu perhatikan rumus di atas, momen gaya atau torsi akan sebanding dengan lengan momen atau R dan gaya atau F. Artinya, semakin besar lengan momen R dan gaya yang dikeluarkan, semakin besar pula momen gaya yang dihasilkan. Hal ini yang memudahkan kita untuk membuka atau menutup pintu. Praktiknya begini. Saat membuka atau menutup pintu dengan mendorong atau menarik gagang pintu di bagian ujung atau bagian yang jauh dari engsel, pintu akan lebih mudah terbuka atau tertutup. Kenapa? Karena letak engsel pintu atau poros dengan gagang pintu berjauhan atau nilai R besar. Sebaliknya, jika kamu membuka atau menutup pintu dengan gaya yang sama besar, sebelumnya di bagian tengah atau bagian yang dekat dari engsel, pintu akan lebih sulit terbuka atau tertutup karena letak engsel pintu dengan gagang pintu yang dekat atau nilai R kecil. Semakin jauh letak gagang pintu dengan engsel, maka momen gaya semakin besar dan pintu lebih mudah terbuka atau tertutup. Sebaliknya, semakin dekat letak engsel pintu dengan engsel, maka momen gaya semakin kecil dan pintu lebih sulit terbuka atau tertutup. Gimana? Sekarang kamu sudah tahu kan kenapa gagang pintu harus diletakkan jauh dari engselnya? Kalau sebelumnya dikatakan mungkin ada hubungannya dari segi efektivitasnya. Itu betul banget. Kenapa? Karena letak gagang pintu yang berjauhan dengan posisi engsel bertujuan untuk meminimalkan gaya yang dikeluarkan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.